Bisa dong. Renyahnya Rice Krispie, lembutnya krim susu, dan coklat yang... Bab 3551 Kebetulan bertemu. Nan Wang Cheng, Rumah Sakit Pusat. Keterampilan medis Ye Chong mengejutkan semua orang. Jarum pengembalian yang 9 api yang ahli ini menghidupkan kembali Tuan Qiu, dan Li Ming terkejut. Semua orang terkejut dan mengagumi keterampilan Ye Chong. Anak muda, keahlianmu sungguh luar biasa, dekan memuji dengan cepat. Tapi ada semacam kemunafikan dalam suaranya. Baru saja dia tidak mempercayai Ye Chong. Tapi sekarang dia berubah pikiran dengan sangat cepat, tidak heran dia bisa menjadi dekan. Seru seorang dokter, matanya penuh kekaguman. Li Ming sangat bersemangat. Saya tidak menyangka bahwa saya hanya menemukan beberapa petunjuk tentang 9 api dan jarum pengembalian yang di buku-buku kuno sebelumnya. Dan mengira itu telah lama hilang. Saya tidak menyangka hari ini aku akan bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Aku. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya tahu bagaimana melakukannya. Di sudut, sutradara dan Wang Hao bersembunyi dengan rasa malu di wajah mereka. Keraguan dan ejekan mereka sebelumnya terhadap Ye Chong kini telah berubah menjadi rasa malu mereka sendiri. Qiu Donghai berulang kali meminta maaf kepada Ye Chong. Tuan Ye, saya salah paham sebelumnya. Saya benar-benar minta maaf. Dekan juga datang saat ini. Dia tersenyum di seluruh wajahnya, seolah dia berusaha menyenangkan Qiu Donghai. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Qiu, Anda terlalu sopan. Tuan Qiu telah menyembuhkan saya. Ini adalah hasil terbaik." Qiu Donghai tidak mempercayai sikap dekan. Dia menatap Wang Hao dengan dingin, lalu berkata, "Haha, situasi di rumah sakit ini benar-benar mengajariku banyak hal." Dekan segera menjadi sangat malu. Wajah sutradara besar itu masih pucat. Dia ingin merasa malu dengan apa yang terjadi hari ini, tetapi dia tidak menyangka akan malu. Dia mengangguk kepada Qiu Donghai, "Tuan Qiu, jika tidak terjadi apa-apa, kami akan pergi dulu." Qiu Donghai hanya mengangguk secara simbolis. Kemudian, direktur besar memimpin dan keluar. Dekan, direktur dan Wang Hao mengikuti dari belakang. Ye Chong berkata kepada Qiu Xiaosui, "Kalian tetap di sini dan jaga Tuan Qiu. Aku akan keluar juga." Qiu Xiaosui mengangguk, "Terima kasih Ye Chong, tolong tunggu aku sebentar. Aku akan pergi mencarimu." Qiu Donghai juga berkata, "Tuan Ye, tolong jangan pergi. Saya harus berterima kasih banyak." Ye Chong tersenyum dan keluar dari bangsal terlebih dahulu. Li Ming segera mengikutinya keluar. "Tuan Ye, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan." Li Ming berkata dengan tulus. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tuan Li serius, ayo pergi ke kantormu." Di bangsal, semua orang kecuali Qiu Donghai dan Qiu Xiaosui keluar. Di sisi lain rumah sakit, wajah direktur besar itu tampak kusam dan dia berjalan menuju lift dengan kepala menunduk. Dekan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Direktur besar itu menekan lift dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia melirik ke arah dekan dan berkata, "Liu Tua, kamu benar-benar hebat." Dekan menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa malu. Lift datang, direktur besar masuk, dan dekan mengikuti. Direktur dan Wang Hao juga ingin mengikuti.
tetapi dihentikan oleh dekan. Dekan meminta mereka untuk kembali dan berkata dengan kasar kepada mereka berdua, "Tunggu saja dan tangani." Di sisi lain, di kantor Liming, Liming dan muridnya duduk di sana, mengganggu Ye Chong untuk bertanya tentang akupuntur dan beberapa pengobatan Tiongkok. Meskipun Ye Chong tidak memberitahu Liming bagaimana dia mendapatkan teknik akupunturnya. Namun, apa yang dikatakan Ye Chong sangat bermanfaat baginya sebagai seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno. "Tuan Ye, bisakah Anda menjelaskan lebih detail teknik 9 api mengembalikan jarum yang?" Liming bertanya dengan penuh semangat, seperti seorang siswa sekolah dasar. Ye Chong menjelaskan dengan sabar, kunci akupuntur 9 api yang mengembalikan yang terletak pada pengendalian api dan keakuratan teknik akupuntur. Setiap suntikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kondisi pasien. Liming mendengarkan dengan penuh minat, matanya bersinar karena rasa ingin tahu. Akhirnya, Ye Chong memberi Liming satu set lengkap 9 api dan jarum pengembalian yang. Liming sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Ini, Tuan Ye, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih untuk ini." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Terima kasih, benda ini dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Saya yakin di tangan Anda, itu pasti akan memainkan perannya." "Tuan Ye, Anda benar-benar bangsawan saya tidak menyangka bahwa saya masih akan mendapatkan sesuatu seperti ini ketika saya sudah tua." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tuan Li, Anda terlalu sopan." Ye Chong dan Liming mengobrol lebih dari 1 jam. Baru setelah Qiu Xiaosui datang menemui Ye Chong, dia menyela Liming yang enggan. Di bawah perawatan Ye Chong, kondisi Tuan Qiu berangsur-angsur stabil. Perawatan lanjutan hanya perlu pemulihan di rumah sakit. Liming memeriksanya secara pribadi, dan tidak ada masalah. Di koridor rumah sakit, Ye Chong dan Qiu Xiaosui berjalan bersama. Wajah tersenyum Qiu Xiaosui akhirnya tersenyum. "Ye Chong, terima kasih banyak. Kamu tidak hanya menyelamatkan kakekku, tetapi juga menunjukkan kepadaku keterampilan medis yang sebenarnya." Ye Chong sedikit malu dengan pujian itu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa." Setelah urusan di rumah sakit selesai, Ye Chong awalnya ingin pergi ke kuil Silin untuk melihat-lihat, tetapi hari sudah larut. Di sisi lain, Qiu Xiaosui bersikeras mengundang Ye Chong makan malam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya tidak bisa menolak, jadi dia harus setuju dulu. Malam tiba, hotel termewah di kota Nanwang. Lobi hotel terang benderang, di lobi yang megah. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya lembut, menerangi setiap sudut. Di kamar pribadi paling mewah, Qiu Donghai dan Qiu Xiaosui mengadakan jamuan makan untuk Ye Chong untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang mendalam kepada Ye Chong karena telah menyelamatkan Tuan Qiu. Kamar pribadi tempat mereka berada didekorasi secara elegan dengan mural indah di dinding. Mejanya dipenuhi dengan peralatan makan yang sangat indah dan hidangan mewah. Dari abalon dan sarang burung hingga segala jenis makanan lezat, setiap hidangan dipilih dengan cermat dan penuh rasa. Qiu Donghai mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada Ye Chong dengan rasa terima kasih, "Ye Chong, jika bukan karena kamu hari ini, ayahku mungkin tidak akan hidup. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Ye Chong menjawab sambil tersenyum, "Tuan Qiu terlalu sopan,
ini hanya sedikit usaha. Qiu Xiaoswei juga mengambil gelas anggur, matanya penuh rasa terima kasih. Ye Chong, terima kasih juga. Kamu adalah dermawan keluarga Qiu kami. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku, kalau tidak aku akan malu. Qiu Donghai tertawa dan berkata, Tuan Ye benar-benar muda dan menjanjikan. Ayo makan. Ini adalah restoran paling unik di kota Nanwang kita. Saat dia berbicara, pintu kamar pribadi dibuka dan sesosok tubuh masuk. Ketika Qiu Xiaoswei melihat pengunjung itu, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Qiu Donghai juga bertanya dengan bingung, Bu, Tuan Ma, mengapa kamu ada di sini? Orang yang datang tak lain adalah Ma Wanli, putra kedua dari keluarga Ma. Meskipun beritanya belum terungkap, identitas dan status Qiu Donghai jelas bahwa Ma Wanli membunuh mantan pejabat kota Nanwang itu sesuka hati. Jelas sekali Qiu Donghai juga sangat takut pada Ma Wanli. Dan Ma Wanli mengenakan setelan desainer dengan senyum menghina di wajahnya. Paman Qiu, Nona Qiu, saya kebetulan lewat. Ketika saya melihat Anda di sini, saya masuk untuk melihatnya, kata Ma Wanli dan duduk dengan angkuh. Qiu Donghai berkata dengan hati-hati, oh, benar, Tuan Ma. Hari ini kami mengundang seorang teman makan malam untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayah saya. Ma Wanli tersenyum, sepertinya tidak memperhatikan apa yang dikatakan Qiu Donghai. Sejak kita bertemu, ayo makan bersama. Kebetulan aku juga lapar. Qiu Xiaoswei mengerutkan kening, jelas tidak menyambut Ma Wanli. Qiu Donghai juga tampak sedikit malu. Ye Chong duduk di sana dengan tenang dan menyesap teh. Apa, tidak diterima? Ma Wanli mengangkat alisnya. Tidak, tidak. Ma Wanli mencibir, lalu menatap Ye Chong dan bertanya pada Qiu Xiaoswei. Apakah ini temanmu? Bersambung.